ini ada baiknya kita mengucapkan Pancasila. Saya undang teman-teman sekalian untuk berdiri. Nah, di sini kita akan mengucapkan Pancasila yang saya ucapkan terlebih dahulu, kemudian teman-teman sekalian mengucapkannya secara bersama-sama setelah saya mengucapkannya. Dengan posisi siap. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Buat teman-teman, silakan dipanggil kembali. Teman-teman, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan PKCKO. Pengertian PKCKO itu sendiri adalah pengembangan pribadi yang sadar akan nilai-nilai karakter, cerdas dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari yang diawali oleh nilai-nilai karakter cerdas, termaksud penilaian luhur Pancasila itu sendiri. Adapun tujuan dari PKCKO adalah untuk mengembangkan diri para anggota kelompok sebagai peserta dalam kaitannya dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai karakter cerdas. Nah, adapun cara pelaksanaan dari PKCKW itu adalah semua anggota diharapkan untuk aktif berpendapat, kemudian tidak ada pendapat yang salah dan tidak ada pendapat yang disalahkan. Tunjuk tangan terlebih dahulu kepada teman-teman yang ingin berpendapat. Yang perlu selanjutnya kita bahas merujuk pada buku satu kita, pada sila keberapa, pada butir-butir keberapa, dan pada halaman yang keberapa. Nah, adapun asas-asas dari PKCKO itu, yang pertama itu adalah asas keaktifan. Diharapkan kepada teman-teman sekalian untuk aktif dalam berpendapat. Kemudian asas keterbukaan, yaitu kepada teman-teman semua diharapkan untuk terbuka memberikan pendapat. Yaitu asas kemandirian. Diharapkan kepada setiap anggota kelompok mandiri dalam melaksanakan kegiatan ini. Yang keempat itu asas normatif. Baiklah, karena selanjutnya kita akan melakukan perkenalan karena kita sudah saling kenal. Di sini kita akan bermain atau activity, yaitu akan bermain game bergoyang menulis huruf. Baiklah, pada teman-teman saya persilakan untuk berdiri. Pada teman-teman gunakan garis baik. Di sini teman-teman diharapkan untuk membuat gerakan sesuai dengan huruf yang saya minta. Di hurufnya itu huruf besar ya. Yaitu
pimpin terlebih dahulu. Saya akan memberitahu bahwa tema kita pada hari ini itu taat beribadah. Pada teman-teman saya persilakan untuk mencari dan mengaitkannya terhadap topik ini pada sila yang keberapa, buku yang keberapa, dan halaman yang keberapa. Saya persilakan untuk memberi tanggapan terhadap topik ini. Silakan. Pada sila pertama, butir pertama yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lain. Pada halaman 4. Lain. Pada sila pertama, butir kedua yaitu manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Halaman 44. Pada sila pertama, butir ketiga dan halaman 4 merupakan sikap hormat, menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada sila pertama, kertas halaman 5, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada sila pertama, butir kelima, 6, 7, pada halaman 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pada butir ke-6, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang nomor 7, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Baiklah teman-teman, ada pun topik awal kita pada hari ini yaitu taat beribadah. Nah, yang belum dipahami oleh teman-teman sekalian, jika ada silakan tanyakan kepada saya. Jika tidak ada, akan kita bantu. Baik, lanjutkan topik yang kita bahas pada hari ini itu taat beribadah. Mengapa topik taat beribadah ini penting untuk kita bahas? Karena beribadah itu salah satu yang paling penting dari antara semuanya. Karena setelah kita di dunia, selanjutnya yang kita di agama itu penting. Topik taat beribadah penting untuk dibahas karena kita dapat mengetahui bahwa umat manusia banyak yang melakukan ibadah. Jadi adanya topik ini untuk memotivasi orang-orang yang kurang taat beribadah. Membina kerukunan antara umat beragama. Baik, dapat saya simpulkan bahwa taat beribadah itu sangat penting untuk kita bahas karena taat beribadah tidak hanya perlu kita jalankan saat dunia, tapi itu akan berkaitan pada akhirat juga. Dan taat beribadah juga perlu untuk memotivasi diri kita untuk lebih taat lagi pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu juga taat beribadah ini penting untuk membina kerukunan antara umat beragama. Nah, selanjutnya, apa faktor penyebab dari taat beragama ini?
hanya mendukung untuk dia taat beribadah. Lagi seperti yang dikatakan oleh keluarga, mungkin itu hanya orang tua yang dia berikut dan juga pergaulan dia, itu pergaulan yang dia dapatkan itu pergaulan ada lagi. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab dari seseorang taat beragama itu karena lingkungan keluarga. Mungkin di lingkungan keluarganya dia merupakan keluarga yang taat beragama yang menyebabkan dia juga taat dalam agama. Kemudian taat agama juga didasari oleh kesadaran diri ingin dekat lagi dengan Tuhan. Yang selanjutnya itu, apa akibat ketika kita taat dalam beribadah? Hidup kita akan lebih teratur, lebih beraturan gitu kan. Terus hati mungkin bakal lebih tenang kalau kita dekat sama yang di atas. Saya tidak boleh itu dapat karena dia taat beribadah, dia kan membela kebenaran dan bertanggung jawab juga dan memenuhi kewajiban dan menerima hak orang. Lagi Selain itu, dia akan dari surga karena kan tidak ada jaminannya dia tamat agama dari situ. Dampak itu ketika dia taat beragama, dia akan lebih bersyukur atas hidup lagi. itu dapat disimpulkan bahwa dampak dari kita taat dalam ibadah itu yaitu kita akan masuk surga, kemudian kita akan lebih bersyukur lagi atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kemudian hati juga menjadi tenang. Baik, nah selanjutnya setelah kita mengetahui dampak dari orang yang taat dalam ibadah, apa saja upaya yang bisa kita lakukan untuk lebih taat lagi dalam ibadah? Memperbaiki diri, banyak kalau dalam agama Islam banyak membaca Al-Quran, banyak mendengar ceramah agar dia lebih banyak pengetahuannya lebih banyak lagi tentang agama dan dia bakal lebih menaati agama. Lagi, Apa yang dapat kita lakukan agar kita lebih taat beribadah, yaitu untuk
gunung. Gunung, laut, gunung. Baik, terima kasih, saya persilakan. Teman-teman, kegiatan PKCKO kita telah berakhir untuk hari ini. Pada teman-teman, kapan waktu dan tempat kita untuk melakukan kegiatan PKCKO selanjutnya? Hari Rabu Pak. Hari Rabu kita tuh. Baik, kita akan melakukan kegiatan PKCKO kita di pertemuan selanjutnya. Terima kasih kepada anggota kelompok telah ikut berpartisipasi dalam melakukan kegiatan PKCKO kita pada hari ini. Baiklah, kegiatan kita pada hari ini akan kita akhiri dan kita tutup. Sebelum kita tutup, silakan kepada teman-teman semua untuk memberikan pesan dan harapan teman-teman sekalian tentang kegiatan PKCKO kita yang kita lakukan pada hari ini. Semoga setelah terjadinya kegiatan kita hari ini akan banyak orang lebih menaati agama dan taat pada agama. Semoga kegiatan kita hari ini yang lancar dan terus. Semoga melalui kegiatan PKCKO ini, anggota kelompok yang ada di sini Semoga cita-cita kita hari ini bisa berguna untuk masa depan dan memberitahu bahwa tanpa apa saja yang tidak boleh dilakukan jika tidak menaati agama. Pesan dan harapan saya pada PKCKO kali ini, saya harap dengan adanya PKCKO hari ini kita menjadi bisa lebih dekat dengan Tuhan. Baiklah, sebelum kita akhiri kegiatan PKCKO kita pada hari ini, ada baiknya kita mengakhiri kita karena tadi sudah dimulai. Teman-teman, izinkan saya untuk membawakan doa kepada dan kepada teman-teman yang telah bermain mengharapkan sesuai dengan nanti kita bersama. Amin. Dan sudah terima kasih untuk hari ini kalau kami memberikan kami kesempatan untuk melakukan kegiatan hanya kegiatan PKCKO dengan topik ibadah ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan bermanfaat bagi kehidupan kami. Hanya apa yang kami lakukan pada hari ini dapat selalu kami lakukan dan kami lakukan dan kami Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan PKCKO kita pada hari ini, berikutnya kita bernyanyi. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan PKCKO kita, ada baiknya kita menyanyikan sebuah lagu yaitu Sayonara dalam 3 suku, yaitu suku Jawa, suku Batak Toba, suku cuma bagiannya beda. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan PKCKO kita, ada baiknya kita menyanyikan sebuah lagu yaitu lagu Sayonara dalam 3 bahasa. Itu yang pertama bahasa Jawa, yang kedua bahasa Batak Toba, yang ketiga bahasa Selandia. 1, 2, 3, ya. Sayonara, sayonara sampai ke petuk maneh. Sayonara, sayonara sampai ke petuk maneh. Ngawe opo loro, ngawe opo loro, loro iku ora eneng kamune. Ngawe opo loro,
susah idang adong rapatani tua hama susah susah idang adong rapatani sayonara sayonara dasmar jumpa use sayonara sayonara dasmar jumpa use behenaha masih masih ilang